Coba tanya orang ngajar fikih, kenapa perlu ngajar fikih? Fikih sholat, supaya orang nggak salah sholat. Oke, ini logikanya nih. Kenapa diajarkan akidah Asy'ariyah sifat 20? Supaya orang nggak salah Kalau begitu, kenapa baca kitab tasawuf dilarang? Nanti aja, benerin dulu syariat ente. Bukan begitu, bro. Kalau ente ngajarin fikih sholat supaya sholat orang nggak salah, maka kitab tasawuf mesti diajarkan supaya tasawuf orang nggak salah. Gitu, itu bangunan logikanya begitu. Sebagaimana supaya orang nggak salah baca kitab hadis, hidupkan ilmu hadis. Supaya orang nggak salah bertasawuf, hidupkan ilmu tasawuf. Sederhana tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Rafi ID. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya selaku admin atau selaku pembuat dari kajian video Buya Akhir Hasyim. Sebelumnya mohon maaf apabila mungkin masih banyak kekurangan dalam saya menyajikan isian dari kajian Buya Akhir Hasyim. Dan saya harap buat teman-teman semua selama menyaksikan, selama mendengarkan kajian Buya Akhir Hasyim, silahkan didengarkan, silahkan disimak sampai habis biar teman-teman ibaratnya tidak gagal paham, dan semoga juga diberikan kepahaman dalam belajar ilmu tasawuf, ilmu makrifat atau mengenai kesufian. Di sini saya juga sebagai admin masih perlu banyak belajar dalam menyajikan hal-hal tersebut, dan semoga bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Terima kasih, silakan disimak kembali video dari Buya Akhir Hasyim. Semoga berkenan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa inna ithari simak ya. Lihadi haula'il qaum wa muhabbati lahum. Nih coba lihat, ini kenapa kitab ini masih utuh sampai hari ini? Karena aku mendahulukan Masya Allah, hadi haula'il qaum, petunjuk kaum ini, kaum sufi, wa mahabbati lahum, dan cintaku kepada mereka, alaman bisyarafi halihim, karena sangat sadar dengan kemuliaan mereka, wasihhata tariqatihim, dan kesahihan jalan tariqah mereka, yang mana al-mabniyah alal kitabi was sunnah, yang dibangun atas manhaj alkitab dan sunnah. Jadi tasawuf yang diyakini oleh pendiri tariqah itu mesti alal kitabi was sunnah. Al-mutahaqqiq bihima min Allahil karim al-fadl wal minnah hadani an adhhaba an hadhihi al-isaba bi hadhihi as-sababa wa alifu abwaban fil haqa'iq wal adab mu'aribatan an wajhi as-sawab fima i'tamaduhu musyi'ratan bi shahadati sarihil ilmi lahum fima i'taqaduhu haitsu kathura al-mutashabbihun wa ikhtalafat ahwaluhum wa tasattara bi zayyihim al-mutasattirun wa fasadat a'maluhum wa sabaqa ila qalbin man la ya'rifu usul salafihim su'uz zann ya'rifu usul salafihim su'uz zannin wa kada la yaslam min waqi'atin fihim wa ta'nun zannan minhu anna hasilahum raji'un la mujarradi rasmin wa takhassusuhum a'idun ila mutlaqi ismin. Paham gak tuh? Enggak ya? Karena cinta dan sadar tentang kemuliaan mereka, kesahihan jalan mereka yang betul-betul bersumberkan sunnah, kitab dan sunnah dengan anugerah dari Allah, maka beliau tergerak untuk menyusun kitab ini yang berisi hakikat dan adab, ya. Haitsu, ini baris keempatnya, haitsu kathura al-mutasyabbihun. Kenapa perlu coba tanya orang ngajar fikih, kenapa perlu ngajar fikih? Fikih sholat, supaya orang nggak salah sholat. Allahu Akbar. Oke, ini logikanya nih. Kenapa diajarkan akidah Asy'ariyah sifat 20? Supaya orang nggak salah Kalau begitu, kenapa baca kitab tasawuf dilarang? Nanti aja, benerin dulu syariat ente. Bukan begitu, bro.
Kalau ente ngajarin fikih sholat supaya sholat orang nggak salah, maka kitab tasawuf mesti diajarkan supaya tasawuf orang nggak salah. Gitu, itu bangunan logikanya begitu. Sebagaimana supaya orang nggak salah baca kitab hadis, hidupkan ilmu hadis. Supaya orang nggak salah bertasawuf, hidupkan ilmu tasawuf. Sederhana tuh. Nggak bisa mikir gitu. Mudah tuh. Ya. Jadi kalau ada orang, loh, kamu kan nggak bisa baca kitab, ngapain ngaji tasawuf? Emang ada syarat belajar tasawuf itu ngaji kitab? Ya. Kan nggak ada. Allahu Akbar. Karena kasural mutasyabbihun, karena banyak yang menyerupai mereka. Menyerupai siapa? Sufi. Karena dia bertorikoh soalnya, berpakaian, ada sanad juga. Waqtalafat ahwaluhum, ternyata ahwalnya sudah berlainan. Waqad warada, ya. Nah, mana tadi? Wa tasattara bizaihimul mutasattirun. Simbol-simbol mereka dipakai untuk menutup diri, untuk jadi pakaian. Apa kalau ini ya? Perhiasan itu apa istilahnya, Bia? Az-zinah. Apa bahasa kerennya? Aksesoris. Itu betul Pak Tabaid, bener ahli nuklir emang. Padahal nggak nyambung juga dengan aksesoris. Aksesoris sufi itu apa? Tasbih, ya kan? Saya tasbih. Terus apa lagi? Pakai serban. Ini bukan aksesoris sufi. Emang bukan. Ini pakaian Mas Soekarno. Ini bukan juga. Apalagi baju kemeja, ya kan? Kalau baju koko kan Cino. Nah, kalau baju kemeja siapa dong? Nah, kalau pakai baju kaos apa dong, Bu ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka disinilah kita mengatakan sebenarnya sufi tidak punya pakaian khas, tapi beberapa sufi punya pakaian yang dianggap itu khas mereka. Gitu ya. Wa fasadat a'maluhum. Mereka aksesorisnya sufi, tapi amal mereka tidak. Wa sabaqa ila qalbin man la ya'rif usula salafihim. Maka banyak orang bersuudzon kepada para sufi karena orang-orang hari ini termasuk kiainya kah, habibnya kah, ustadznya kah, dai-nya kah, tidak mengenal usul fikih, usul tasawuf. Ya, sehingga mereka bilang, tuh sufi itu lihat. Sampai sahabat aneh, ya, dia ahli Quran. Ketika dia tahu kita bertorikoh, dia uji-uji. Habis 15 menit ngomong ini, itu ente kalau orang tarekat biasanya aneh baca langsung kesurupan. Kok ente nggak kesurupan nantinya? Insya Allah. Kalau kita balik gimana ya kan? Bisa loh dibalik, orang sombong begitu bisa dibalikin. Cuma alhamdulillah emosi Allah tekan saat itu. Enggak, mana orang bodoh, kita pura-pura bego aja kita kan. Tarekat tuh mah guru aneh mah cuma mahabbah. Jadi tambah PA dia digituin. Astagfirullahaladzim. Berarti si orang ini ahlul Quran, selama ini dia ketemu ahli torikoh, biasanya kesurupan. Emang begitu torikoh? Nah, ini yang ada ngamalin torikoh, beresin orang kesurupan ini. Ya, dan pasti yang diberesin bukan orang torikoh, benar nggak? Bukan. Orang kalau udah bertorikoh, nur Allah kalau ditalkin oleh ahli sirrullah masuk ke qalbunya, wallahi tidak akan pernah kesurupan. Tapi kalau ditalkin cuma oleh ahli wirid, ahli ijazah kertas, nur belum masuk ke qalbunya. Ya. Nur belum masuk ke qalbunya. Makanya masih kesurupan. Orang kalau ditalkin, sir nur gurunya dipancarkan kepada sir muridnya. Dan itu nggak pernah keluar. Selama-lamanya nggak pernah keluar, kecuali dia khianat.
Allah. kecuali dia khianat. Dia memilih khianat. Dia memilih ingkar. Dia memilih syak. Allah yang akan cabut nur itu. Karena nur milik Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Ya, itu nurnya Allah. Guru itu hanya membagi. Karena pewaris dari Rasulullah SAW, innama ana qasim wallahu muti. Aku hanya membagi, kata baginda Rasul SAW. Sedangkan yang memberi hakikatnya Allah. Nggak akan pernah hilang. Ya. Makanya Sayyid Mustafa Al-Bakri, guru Syekh Saman, Allahu Akbar. Ya, tarekat favoritnya Buya Aldomi itu ya, mengatakan apa? Saya didatangi jin ifrit. Nah, kalau Said Bakri ngomong ente percaya gitu kan? Pimpinan Jatman ngomong ente nggak percaya kan? Allah. Aneh orang itu ya. Orang mati ngomong di kitab dia baca dia percaya. Orang hidup yang mengalami dia nggak percaya. Apa kata Said Bakri? Ja ilayya ifrit fa aslama ya. Datang ifrit, aku rajanya jin. Masya Allah. Lalu berbaiat tariqah khalwatiyah. Dalam baiat itu zikir segala macam, lalu dia berjanji, aku dan keturunanku, tentaraku, haram jadah kata orang, haram mengganggu orang yang mendapatkan sir dari engkau. Allahu Akbar. Orang salah faham, dikira kalau sudah khalwatiyah sama nia terus nggak kesurupan. Bukan. Kalau sudah dapat sir dari beliau, baru nggak bisa tembus. Tapi kalau baru ngambil thariqah, belum masuk, ya kita belajar memasukkannya. Kita minta Allah memasukkannya. Syaratnya satu, wa may yu'min billah yahdi qalbah, surat Taghabun. Siapa yang tasdik kepada Allah, kalimatnya pakai billah, berarti ada guru, nabi yang mengajarkan tentang Allah. Dimulai tasdik ke Allah itu tasdik ke ilmunya guru. Baru orang bisa tasdik kepada Rasulullah sang guru. Karena beliau mengatakan innama bu'istu mu'allima, aku diutus hanya sebagai muallim. Muallim pewaris Nabi SAW itu pun dia hanya membagi yang dibagi sang baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itulah ditulis dalam kitab-kitab beliau, orang yang mengambil thariqah aku, sir aku, maka jin tidak akan mengganggunya. Ya. Dijawab sama teman saya, itu mah jin ifrit yang ono, jin ifrit yang satu lagi kan enggak katanya. Loh, ifrit mah satu. Ya. Satu dia. Tapi mungkin klan-klannya banyak. Wallahu a'lam bis. Sebab itu ilmunya Nabi Sulaiman itu.